Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini. Di video kali ini kita akan membahas air. Ya, air ya. Kenapa kita membahas air? Karena air itu kita tahu adalah sumber kehidupan. Banyak sekali manfaat dari air yang bisa kita lihat. Bahkan tubuh kita sendiri itu sebagian besar terdiri dari cairan. Sudah bukan rahasia umum lagi atau memang sudah jadi pengetahuan umum bahwa air di planet kita itu sebagian besar ya, kalau tidak salah angkanya mencapai 71%. Jadi kalau kita lihat permukaan bumi kita tertutup oleh air, makanya dikenal dengan planet biru. Asal muasal air di planet kita ada beberapa teori yang menjelaskannya. Misalnya saja teori yang pertama bahwa air dulu pertama kali dibawa oleh komet ke bumi kita ya jutaan tahun yang lalu. Kemudian ada teori yang lain mengatakan bahwa air itu terbentuk seiring dengan terbentuknya planet kita. Baik, kita lanjut ke unsur pembentuk air. Air yang kita kenal berwujud liquid atau berfase cair itu terdiri dari dua unsur, atau dengan kata lain unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Ya, hidrogen dan oksigen ini adalah unsur non-logam. Ya, kita tahu ini adalah unsur non-logam yang masing-masing terletak di golongan 1A, itu hidrogen. Kemudian oksigen itu terletak di golongan 6A. Hidrogen itu hanya terdiri dari proton dan neutron saja. Air yang kita kenal sekarang ini apakah mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur pembentuknya? Misalnya unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya. Jadi sebagai informasi, ternyata sifatnya sungguh sangat jauh berbeda antara air dengan unsur-unsur pembentuknya. Misalnya saja hidrogen ya, sekedar informasi, hidrogen itu bersifat sangat flammable. Flammable itu artinya sangat mudah sekali terbakar. Bahkan saking mudah terbakarnya, hidrogen juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar roket, tentunya dengan kompresi yang sangat tinggi sehingga berbentuk cair. Selain itu, unsur hidrogen juga merupakan unsur terbanyak yang ada di alam semesta. Kelimpahannya paling banyak berada di matahari dan bintang pada umumnya, karena berperan sebagai bahan bakar dari bintang atau matahari tersebut. Panas yang dihasilkan oleh matahari dan bintang berasal dari reaksi nuklir 4 inti hidrogen menjadi inti helium. Kemudian kita lihat oksigen. Oksigen kita kenal adalah unsur atau gas ya. Kalau di alam bebas oksigen itu berbentuk gas, gas O2. Itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk respirasi. Ya, kemudian oksigen juga kalau kita lihat itu jika berinteraksi atau bereaksi dengan besi misalnya, maka akan menyebabkan besi tersebut menjadi terkorosi. Nah, ini tentu saja sangat merugikan. Kemudian oksigen juga dibutuhkan pada proses pembakaran. Misalnya ketika kita menyalakan kompor gas di dapur, tentu saja pembakarannya membutuhkan oksigen. Nah, jadi dua unsur yang punya karakter berbeda dengan air itu, ini kalau kita lihat ya, hidrogen dan oksigen itu kalau membentuk satu molekul air, maka sifatnya akan sangat berubah. Sangat berbeda sekali dengan unsur-unsur pembentuknya. Misalnya saja, sederhananya nih kita lihat, yang tadinya hidrogen sangat flammable, kemudian oksigen dibutuhkan pada saat pembakaran atau pada saat respirasi. Ternyata setelah bergabung menjadi molekul air, maka dibutuhkan juga oleh pemadam kebakaran, memadamkan kebakaran atau untuk memadamkan api. Ya, jadi memang Allah itu menciptakan segala sesuatunya, kadang karakternya berbeda, tapi ketika dia bergabung, karakternya berbeda dari unsur pembentuknya. Dalam satu molekul air
itu terdapat dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ya. Nah, jadi molekul air itu kalau kita lihat itu berbentuk seperti huruf V. Nah, kenapa berbentuk huruf V? Nanti akan kita bahas di segmen yang lain tentang ikatan kimia. Jika oksigen dan hidrogen itu bergabung membentuk air, maka sifatnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pelarut. Ya, bahkan air ini dikenal dengan pelarut universal. Kenapa? Karena hampir semua zat dapat dilarutkan oleh air. Ya, tentu saja dengan catatan zat yang dilarutkan itu harus bersifat polar. Ya, dan kepolarannya nanti akan kita bahas juga, ada segmennya tersendiri di dalam ikatan kimia. Baik, sekarang kita lanjut ke sifat fisika dan sifat kimia dari air. Yang pertama kita lihat dari reaksi pembentukan air. Reaksi pembentukan air itu antara gas hidrogen dengan gas oksigen. Ya, jadi reaksinya bisa kita lihat seperti ini. Karakter dari reaksi ini adalah reaksi exotherm. Exotherm itu adalah reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Ya, ini juga nanti akan kita bahas di segmennya. Dan ternyata kalau kita perhatikan reaksi ini, ternyata ini sama juga dengan reaksi pembakaran gas hidrogen. Ya, kita lanjut ke sifat kimia yang kedua, yaitu ikatan di dalam air. Baik, sebelum masuk ke ikatan di dalam air, kita akan melihat dulu bahwa ikatan kimia itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ikatan intramolekul dan ikatan antarmolekul. Ikatan intramolekul sendiri itu terbagi menjadi dua, ada ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sebenarnya ada ikatan logam, tapi ini nanti ya kita bahas di lain kesempatan. Ya, ikatan ionik secara sederhana adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Dengan kata lain, ikatan ini terjadi akibat adanya perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar antara unsur logam dengan unsur non-logam. Nah, itulah sebabnya ikatan ionik terjadi. Dengan bahasa yang lain juga, ikatan ionik itu terbentuk akibat adanya serah terima antara dua unsur yang berikatan misalnya. Sebagai contoh, misalnya unsur logam itu cenderung melepaskan elektron, sedangkan unsur non-logam itu cenderung menerima elektron. Proses yang terjadi ini secara sederhana menggambarkan ikatan ionik. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen inilah yang membentuk molekul air. Artinya di dalam air itu, di dalam molekul air, satu molekul air itu terjadi ikatan kovalen. Secara sederhana, ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ya, kita tahu hidrogen tadi ya dan oksigen adalah masing-masing unsur non-logam. Ya, di beberapa penjelasan lain juga bahwa ikatan kovalen terjadi antara unsur yang perbedaan keelektronegatifannya tipis atau sedikit. Nah, di dalam air sendiri itu terjadi ikatan kovalen seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengingat unsur hidrogen dan oksigen masing-masing adalah unsur non-logam. Ya, yang selanjutnya kita akan melihat sedikit tentang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini penting kita bahas karena di dalam air sendiri, ya, itu terjadi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, ya, secara sederhana adalah ikatan yang terjadi antara hidrogen di molekul yang satu dengan unsur F, O, dan N itu berada pada molekul yang berbeda. Nah, kalau kita lihat kenapa air bisa berfase seperti ini di suhu kamar ya, di suhu 25 derajat sampai 27 derajat pada tekanan 1 atmosfer, itu karena adanya ikatan hidrogen. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah karena sudah menciptakan yang namanya ikatan hidrogen ya. Karena ikatan hidrogen ini akan membuat air seperti fasenya yang sekarang, yaitu berfase liquid. Semua senyawa polar bisa terlarut, kemudian kita bisa meminum air dengan fase tersebut. Kemudian dengan adanya ikatan hidrogen, air juga bisa dimanfaatkan oleh tanaman dan makhluk hidup yang lain untuk bertahan hidup. Ikatan hidrogen juga mempengaruhi titik didih dari suatu larutan. Ya, sekarang kita ambil saja contoh misalnya air ya, karena kita sedang membahas air. Kemudian kita bandingkan dengan gas propana misalnya. Ya, sekedar informasi, propana adalah gas pengisi tabung LPG. Air atau H2O itu kita tahu berat molekulnya ada 18 dengan hitungan bahwa hidrogen itu
massa atom relatifnya 1, sedangkan oksigen massa atom relatifnya 16. Jadi ada 2 hidrogen dan 1 oksigen, maka totalnya ada 18. Jadi berat molekul dari air adalah sekali lagi 18. Kita bandingkan dengan propana yang berat molekulnya adalah 44. Mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa air itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Ya, 100 derajat Celcius jika dibandingkan dengan senyawa-senyawa atau molekul-molekul lain yang berat molekulnya hampir sama, itu ternyata titik didihnya tinggi. Nah, penyebabnya adalah karena adanya ikatan hidrogen. Sekarang kita bandingkan dengan propana yang massa molekulnya 44 tadi. Ya, ternyata berdasarkan eksperimen, berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan, titik didih dari propana adalah minus 44 derajat Celcius. Padahal berat molekulnya itu lebih dari 2 kali berat molekul air. Tetapi titik didihnya jauh di bawah 0. Hal ini disebabkan tentu saja karena ketiadaan ikatan hidrogen di dalam propana, sehingga menyebabkan titik didihnya sangat rendah. Makanya gas propana sangat mudah terbakar juga. Ya, jadi itu sedikit cerita tentang air ya. Unsur apa saja penyusun air, kemudian bagaimana sifat kimia dan sedikit sifat fisikanya terkait dengan titik didihnya. Ya, mungkin sekian saja dulu untuk video tentang air di bagian pertama ini. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang sifat-sifat air ya, mulai dari pH, sifat fisikanya seperti apa, kenapa air kalau didinginkan itu bisa membeku, ada apa dengan ikatan hidrogen ketika air membeku. Sekian dulu video kali ini, kita ketemu di video tentang air part 2. Ya, jangan lupa komen di kolom komentar, like dan subscribe video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.